Hamil dan menyusui itu bukan halangan menuju kinclong dan glowing ya bunda. Malahan di masa-masa ini kita tidak boleh nih sampai ngeskip yang namanya merawat kulit wajah dan badan. Alasan untuk tetap merawat kulit wajah saat hamil ialah karena saat hamil itu kita mengalami perubahan fisiologis dan perubahan hormon. Misalnya pada peningkatan kadar estrogen dan progesteron yang berdampak pada kulit. Sebelum masuk ke pembahasan kandungan bahan kimia yang berbahaya untuk ibu hamil, kita bahas dulu ya efek negatif atau perubahan yang terjadi saat hamil itu apa aja. Ada beberapa perubahan yang kadang terasa terganggu nih berlebihan selama hamil, dan namun ada juga yang terasa wajar dan akan menghilang setelah masa kehamilan selesai. Perubahan atau efek negatif yang pertama ada stretch mark yang disebabkan oleh overstretch pada perut, yaitu semakin membesarnya perut sang ibu. Lalu adanya hiperpigmentasi diakibatkan karena tingginya kadar hormon dari estrogen dan progesteron yang menyebabkan penggelapan pada daerah wajah, leher, ataupun ketiak, ataupun daerah sensitif lainnya. Lalu dampak lainnya, sang ibu gampang terkena jerawat dan flek-flek hitam dikarenakan kadar dari hormon androgennya itu naik. Ketika sedang hamil, banyak perubahan dan pembatasan yang sudah sewajarnya nih dilakukan demi kesehatan dan keselamatan sang bayi. Salah satu perubahan yang harus diperhatikan adalah kandungan dari skincare itu sendiri. Terdapat beberapa bahan skincare yang berbahaya yang harus Anda hindari saat hamil. Menurut Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat telah memiliki daftar dan kategorisasi bahan-bahan terbaru yang digunakan untuk skincare yang terbukti menyebabkan kerusakan kesehatan yang berbahaya atau menimbulkan risiko kesehatan bagi Anda dan bayi Anda. Yang pertama, retinol. Produk ini merupakan turunan dari vitamin A. Tidak hanya retinol, turunan vitamin A yang lain ada retin A, asam retinoat, tazaraten, dan retinoid juga tidak diperbolehkan dipakai untuk ibu hamil. Nah, berbagai zat turunan vitamin A tadi sangat berisiko nih dan dapat mengganggu perkembangan janin. Memang lebih banyak dampaknya itu pada janin, bisa mengakibatkan kelainan wajah, kepala, tulang belakang, jantung, ataupun otak pada bayi. Berikut di sini saya sudah melampirkan contoh dari skincare yang mengandung retinol, ada dalam bentuk serum dan dalam bentuk krim. Nah, biasanya ini digunakan untuk produk anti-aging. Memang biasanya kandungan retinol ini terdapat dalam produk anti-aging yang fungsinya dapat mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, meregenerasi kulit, menghilangkan flek-flek hitam, menyembuhkan jerawat, dan masih banyak manfaat lainnya. Tetapi saat hamil tidak disarankan untuk memakai skincare dengan kandungan retinol. Selanjutnya ada benzoyl peroksida dan asam salisil atau BHA atau asam beta hidroksi. Kedua kandungan ini merupakan obat anti jerawat. Memang biasanya digunakan untuk anti jerawat, di mana benzoyl peroksida itu memang dilarang untuk ibu hamil dikarenakan dapat menyebabkan kerusakan janin yang cukup serius. Nah, untuk kandungan asam salisil atau BHA ini, jika digunakan oral itu tidak boleh digunakan, dikarenakan menurut penelitian, terjadi resiko pendarahan janin pada trimester ketiga, maka tidak diperbolehkan pada ibu hamil untuk mengkonsumsi obat jerawat oral yang mengandung asam salisil atau BHA. Dan untuk asam salisil topikal, contohnya dalam bentuk toner atau cleanser, itu masih boleh digunakan dikarenakan konsentrasinya atau kadarnya itu rendah. Tetapi, balik lagi, konfirmasi lagi ke dokter agar tidak berbahaya pada janinnya jika digunakan toner atau cleanser yang mengandung asam salisil BHA topikal ini. Dan berikut sudah saya lampirkan contoh dari skincare yang mengandung BHA dan benzoyl peroksida. Selanjutnya ada dua kandungan yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada dua kandungan berbahaya yang sangat familiar di telinga kita, ada hidroquinon dan merkuri. Krim yang mengandung hidroquinon dan merkuri ini bahkan tidak
boleh digunakan saat sedang tidak hamil. Bayangkan, orang yang sedang tidak hamil aja tidak diperbolehkan, apalagi orang yang sedang mengandung, itu sangat berbahaya. Untuk hidroquinon, penelitian telah menunjukkan bahwa sebanyak 45% kandungan dari obat yang diserap ke dalam kulit setelah dioleskan secara topikal. Nah, memang belum ada efek dari hidroquinon pada janin, tetapi balik lagi, jika kandungan ini masuk ke dalam aliran darah dapat membuat resiko pada bayinya. Lalu ada merkuri. Merkuri itu jika dipakai dapat mengakibatkan kerusakan saraf permanen dan gangguan perkembangan janin. Nah, dua kandungan ini biasanya terdapat pada produk-produk pemutih wajah yang abal-abal tentunya, karena memang tidak boleh kandungan ini dipakai lagi. Dan kandungan terakhir ada paraben. Nah, biasanya paraben ini digunakan sebagai pengawet dalam skincare. Dan sudah banyak kok skincare yang tidak menggunakan paraben sebagai pengawet karena memang dapat berbahaya gitu. Apalagi jika dipakai untuk ibu hamil, dapat membahayakan janin ataupun bayi yang masih menerima asupan nutrisi melalui bunda. Dikhawatirkan hal ini akan mempengaruhi kesehatan janin atau bayi yang masih dalam tahap perkembangan. Nah, karena tadi saya membahas tentang kandungan yang berbahaya, saya menyarankan pada ibu-ibu hamil di sini ada bahan alami yang dapat digunakan sebagai skincare. Jadi sebaiknya daripada kita menggunakan bahan kimia, sebaiknya kita menggunakan bahan alami saja. Yang pertama ada minyak kelapa. Fungsi dari minyak kelapa itu sendiri untuk mengatasi kulit kering di bagian bibir, telapak kaki, ataupun bagian sensitif lainnya. Lalu ada kunyit. Kunyit itu kan sifatnya sebagai antiinflamasi dan anti radang. Jadi bagus sekali untuk memudahkan stretch mark, untuk melancarkan kulit dan menyamarkan bekas luka. Nah, untuk maskernya sendiri itu dapat menggunakan masker dari madu ataupun oats. Nah, gunanya untuk mengatasi perubahan warna kulit. Jadi untuk meratakan warna kulit ya bunda. Selanjutnya ada lidah buaya. Lidah buaya ini bagus banget nih untuk misalnya bunda itu lagi jerawatan. Nah, pakai lidah buaya aja untuk menenangkan jerawatnya. Lalu misalnya ada gatal-gatal nih kulit. Nah, lidah buaya itu bagus banget loh untuk mengatasi rasa gatal. Dan yang terakhir ada minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini bagus banget nih untuk menghindari atau mencegah munculnya stretch mark. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.